Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik A, subtema 2, pembelajaran 2. Ayo disiapkan dulu buku cetaknya, modulnya, dan alat tulisnya. Selamat belajar anak soleh dan soleha. Pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf, SBDP membuat cover atau sampul buku, IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Yang pertama, kita akan bahas bahasa Indonesia, yaitu membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Karangan adalah suatu karya tulis yang dibuat seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan dan menyampaikannya kepada para pembaca. Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Gagasan ini dapat kita temukan dalam kalimat utama atau kalimat pokok. Langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Yang pertama, membaca teks. Kedua, menentukan ide-ide pokok. Ketiga, membuat kerangka teks. Keempat, ringkas teks hingga menjadi sebuah paragraf. SBDP, membuat cover atau sampul buku yang bisa dilihat di buku cetak halaman 45 ya nak. Cover atau sampul buku merupakan contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama. Ciri-ciri cover atau sampul buku yang baik. Yang pertama, menggunakan huruf yang menarik perhatian. Yang kedua, pastikan warna sampul dengan warna huruf itu warnanya kontras. Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik dan betul-betul merupakan cerminan dari cerita yang terdapat dalam buku. Yang keempat, menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Yang kelima, ada judul, ada pengarang, dan nama penerbit. Ini ciri-ciri cover atau sampul buku yang baik. Selanjutnya, kita akan belajar IPA, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Bisa dilihat di buku cetaknya halaman 46 sampai halaman 48. Tulang-tulang yang ada dalam tubuh manusia dikenal dengan rangka. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai kerangka tubuh? Pasti kita tidak akan dapat berdiri. Bahkan untuk tubuh kita pasti tidak akan beraturan. Tubuh kita akan seperti karet meliuk-liuk kemana kita ditarik. Nah, jadi apa fungsi rangka pada manusia? Fungsi rangka tulang kita yang pertama memberi bentuk dan menegakkan tubuh pada manusia. Yang kedua, melindungi organ tubuh yang penting seperti rangka pada dada yang memiliki fungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Rangka pada kepala untuk melindungi otak, bola mata, hidung, dan saluran pernafasan bagian atas. Yang ketiga, fungsi rangka yaitu tempat pembentukan sel darah merah. Komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya, rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini pada tulang pipa dan tulang paha. Yang keempat, fungsinya sebagai alat gerak pasif. Rangka merupakan alat gerak pasif karena sifatnya hanya sebagai tempatnya melekatnya otot. Nah, untuk lebih jelasnya, anak soleh dan soleha bisa dilihat
Di buku cetak halaman 46 sampai halaman 48, dilihat di situ ada gambar bagian-bagian rangka manusia. Dan di modul halaman 45 sampai 46, di situ terdapat fungsi-fungsi dari rangka gerak atas dan rangka gerak bawah manusia. Dibuka ya, Nah, buku cetak dan modulnya dipelajari kembali. Selanjutnya untuk latihan soal di modul halaman 46 nomor 1 sampai nomor 3 dikerjakan di buku modulnya. Di modulnya ya, Nak. Umi akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.